Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Kausar, angkatan 18 dengan NIM 180311100075. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait kekeringan dan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, kekeringan sendiri adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Biasanya terjadi muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan evaporasi, transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Jadi kekeringan ini dapat menjadi bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu wilayah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistem yang ditimbulkannya. Dampak ekonomi dan ekologi kekeringan merupakan suatu proses sehingga batasan kekeringan dalam setiap bidang dapat berbeda-beda. Namun, suatu kekeringan yang singkat tetapi intensif dapat pula menyebabkan kerusakan yang signifikan. Lalu penyebab kekeringan. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama atau curah hujan bawah normal, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Faktor lain penyebab kekeringan adalah faktor meteorologi, faktor hidrologi, agronomi, faktor prasarana sumber daya air, faktor penegak hukum, faktor sosial ekonomi. Faktor meteorologi merupakan ekspresi perbedaan presitipasi dari kondisi normal untuk suatu periode tertentu, karena itu bersifat spesifik sesuai dengan iklim normal di suatu wilayah. Lalu faktor hidrologi, penjarahan hutan sehingga daerah tangkapan air menjadi lahan gundul. Hal ini menyebabkan bertambahnya koefisien runoff dan menyebabkan resapan air ke dalam tanah atau infiltrasi. Lalu faktor agronomi, kalau tanam sebagai salah satu dasar untuk perhitungan kebutuhan air, maka akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian air. Lalu yang keempat, faktor prasarana sumber daya air. Meningkatnya kebutuhan air untuk irigasi, air minum, industri, rumah tangga, dan berbagai keperluan lainnya, maka diperlukan ketersediaan air yang lebih banyak pula. Sedangkan air yang tersedia pada waduk, embung, dan lain-lain jumlahnya terbatas. Lalu yang kelima, faktor penegak hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat atau aparat dan belum terlaksananya penegakan hukum secara tegas menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan konflik kekeringan, yaitu pencurian air, perusakan sarana dan prasarana sumber daya air. Lalu yang keenam, faktor sosial ekonomi. Tingkat sosial ekonomi masyarakat di sekitar sumber daya air mempengaruhi tingkat partisipasi pelestarian sumber daya air dan lingkungannya. Selanjutnya, klasifikasi kekeringan. Yakni yang pertama, kekeringan meteorologis. Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang disebabkan karena tingkat curah hujan pada suatu daerah di bawah normal. Lalu yang kedua, kekeringan hidrologis, yakni terjadi ketika pasokan air dan tanah dan permukaan air berkurang. Lalu yang ketiga, faktor agronomis, kekeringan agronomis. Kekeringan ini berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Lalu yang terakhir, kekeringan sosial. Kekeringan sosial ekonomi ini merupakan muara dari semua kekeringan yang telah terjadi sebelumnya, karena adanya bencana ini menyebabkan adanya krisis sosial dan ekonomi. Lalu yang ada beberapa respon. Kekeringan dapat menurunkan fotosintesis disebabkan oleh penutupan stomata dan pengaruh metabolis. Penutupan stomata akan menurunkan konsentrasi CO2 seluler, sedangkan dehidrasi pada sel mesofil daun dapat menyebabkan kerusakan organ-organ fotosintesis. Efek buruk dari cekaman kekeringan terhadap fotosintesis akan dimediasi dengan tanggapan terhadap yang pertama, sistem respirasi, transport elektron, sintesis ATP, dan pada mitokondria. Yang kedua, akumulasi metabolit yang diinduksi cekaman. Yang ketiga, ekspresi gen dan sintesis protein. Lalu selanjutnya, respon biokimia. Yang pertama, pada level seluler, membran sel seperti juga endomembran mengalami perubahan disposisi secara dramatis dan membatasi fungsi organel seperti halnya integritas sel sebagai respon terhadap cekaman air. Lalu yang kedua, dinding sel merupakan barrier fisik yang juga melakukan proteksi dalam tingkat terbatas karena adanya deformasi puberti. Yang ketiga, ketika sel terkena cekaman air, rigiditas dari dinding sel akan menyediakan perlindungan secara mekanik, tetapi organ ini permeabel sehingga memungkinkan terjadi desikasi jika cekaman yang lebih tinggi diberikan. Respon molekular. Terjadi perubahan dalam pola ekspresi pada tanaman yang mengalami kekeringan dari gen yang produknya berperan dalam respon awal, early response genes, seperti sinyal transduksi, faktor transkripsi, dan translasi. Pada gen-gen yang responnya di ujung, late response genes, seperti transport air, kesembunyian osmotik, stres oksidatif, dan perbaikan dari kerusakan sinyal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.